Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi masih bersama dengan Komisioner Kompolnas Republik Indonesia, Bapak Dr. Yusuf Warshim SAGMH. Yang tentunya dari tadi kita sudah membahas terkait dengan Kompolnas Award. Nah, Pak, tadi di segmen awal Bapak juga sempat mengatakan bahwa secara tidak langsung tentunya Kompolnas Award ini memberikan contoh kinerja terbaik bagi anggota kepolisian. Nah, bagaimana dengan harapan di tahun 2025 ini, Pak? Ya, memang tahun 2025 ini untuk Kompolnas Award-nya sedikit berbeda. Oh, seperti Sedikit apa? berbeda. Memang ada beberapa indikator-indikator yang itu tidak ada sebelumnya, tidak ada tahun sebelumnya. Nah, yang kedua untuk kaitannya dengan berdampak langsung kepada anggota itu yang memang kita harapkan pada tahun 2025 ini. Ya. Berdampak langsung kepada peningkatan anggota, makanya tadi itu yang saya sampaikan untuk polsek-polseknya. Ya. Penilaian polsek itu berbeda dengan Polda, Polres. Kalau Polda, Polres itu ada indeks resmi yang kita gunakan, indeks yang ada di Mabes Polri. Nah, tapi kalau untuk polsek, memang kekuatannya ada pada anggota. Pada anggota, bagaimana prestasi anggota, bagaimana kinerja anggota yang ada di polsek itu, sehingga misal terkait dengan kehadiran anggota di tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan seperti yang kan ada Jumat Curhat, Jumat Kasih. Di luar itu apa gitu? Ya, itu kaitannya dengan peran Polri di dalam pembangunan milenium, MDGs, Millennium Development Goals, tujuan pembangunan. Apa peran anggota di Polsek itu di dalam peningkatan kesejahteraan? Nah, nanti ada kaitannya dengan program Astacita Presiden, kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah, itu berdampak langsung kepada anggota. Karena kehadiran anggota yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat ya ada di polsek itu. Baik, Pak. Kemudian Pak, Kompolnas Award ini kan juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kalau boleh tahu, Pak, bagaimana perjalanan dari Kompolnas Award ini dari tahun ke tahun, Pak? Nah, Kompolnas Award ini kita selenggarakan itu kan sebenarnya keberlanjutan dari data-data sebelumnya. Untuk pertama sekali berdasarkan data yang dimiliki Kompolnas kita itu menyelenggarakan Kompolnas Award itu ternyata pada tahun 2012 lah, ada 2012. Nah, itu penilaiannya beda dengan yang sekarang. Penilaiannya itu pada anggota. Nah, anggota. Persen, individu. Hanya pada waktu itu terbatas pada Polres. Pada Polres. Nah, pas periode 2020-2024, kita adakan kembali karena sempat terhenti. Nah, lagi cuman karena COVID-19 belum bisa terrealisasi. Ada refocusing kan waktu itu. Nah, sehingga tertunda sampai tahun 2022. Pas mau diselenggarakan, konsepnya masih basis penilaian kepada personil langsung. Ada keburu terpotong oleh award lain yang itu disebut, kami jadikan indikator juga, Hugeng Award. Nah, Hugeng Award itu kan basisnya langsung anggota. Jadi kami rubah langsung, tidak lagi ke anggota, Satker, Satwil, dan polsek-polsek. Nah, jadi tidak lagi anggota. Nah, baru bisa kita selenggarakan 2022. Itu pun penguatan penilaiannya ada bagaimana peran Polri di dalam penanggulangan COVID-19. Nah, yaitu pada saat itu peran Polri di dalam melakukan vaksinasi. Nah, yaitu pada waktu itu. Nah, baru 2023 kami perkuat Kompolnas Award itu penilaian langsung mutlak pada pelayanan. Pelayanan publik. Nah, 2024 kami kembangkan lebih luas. Nah, kami kembangkan lebih luas bagaimana peran Polri dalam kehidupan sosial. Bagaimana peran Polri dalam lingkungan. Persoalan-persoalan lingkungan, kebakaran, kebanjiran, bencana, itu bagaimana peran Polri. Dan kaitannya juga dengan bagaimana dengan governance, tata kelolanya.
Yang sudah dibangun, ditingkatkan bagaimana yang kita sebut namanya indikator ESG. Jadi Environmental, Social, and Governance. Nah, untuk tahun 2025 ini berbeda lagi tahun 2024, yaitu bagaimana spesifik indeks Kompolnas itu kekuatannya ada 60%, kami itu nilainya selain daripada rasio penanganan pengaduan masyarakat yang diterima Kompolnas, tapi ada indeks peran Polri di dalam pembangunan pencapaian tujuan pembangunan milenium. Ada 5P. Ya, ada kaitannya dengan people, masyarakat, ada prosperity, kesejahteraan, ada kaitannya dengan bumi, lingkungan. Gimana sih peran Polri terhadap bumi, keberlanjutan bumi, kelestarian bumi, lingkungan. Terus ada kaitannya dengan partnership building, membangun kemitraan. Bagaimana Polri membangun kemitraan. Baru yang terakhir kami masih gunakan governance. Bagaimana tata kelolanya, modernisasinya, perubahan-perubahan yang dibangun, governance untuk membangun melalui tata kelola ini meningkat kepercayaan publik kepada masyarakat. Jadi kami sebut namanya indeks 5P. Oke, ini yang terbaru ya. Ini yang terbaru. 5. Baik, Pak, pengalaman tahun-tahun lalu penyelenggaraan Kompolnas Award ini mampu menunjukkan kinerja terbaik untuk Polda, Polres ataupun Satker mana mungkin yang menjadi inspirasi? Ya, ini penilaiannya luar biasa, ketat persaingannya ya. Jadi untuk memutuskan yang terbaik, kalau berkacamata dari Kompolnas Award tahun 2024 cukup ketat. Karena nilainya itu selisihnya tipis-tipis. Beda tipis. Maka perdebatannya cukup luar biasa. Ya dinamis, ketat gitu. Untuk memutuskan Polda yang terbaik. Polres yang terbaik, Polsek yang terbaik, aklamasi ternyata tidak tercapai. Sehingga harus melakukan voting. Nah tentu apabila ada persamaan nilai, maka harus dilihat apa permasalahan-permasalahan fundamental yang masih terus menjadi perhatian kita bersama, baik itu pengawas internal Polri maupun kita, maka itu kita persaingkan. Untuk ini tahun 2025 ini ada penilaian yang baru yang namanya penilaian kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan Polres, kepemimpinan Kapolres, kepemimpinan Kapoldanya. Jadi ya kalau menurut Pak Irwasum ya agak-agak serem ini karena menggunakan angket 360 derajat terhadap kepemimpinan, terhadap Kapolresnya, Kapoldanya. Tapi itu yang sudah masuk nominator 5 besar untuk memutuskan siapa terbaiknya. 360 kan seluruh lingkungannya ditanya. Mitra Forkopimda akan ditanya. Anggotanya akan ditanya, masyarakat akan ditanya, bagaimana sih kepemimpinan Kapolda ini ketika dia diberikan Kompolnas Award ini layak nggak kepemimpinannya? Nah ini yang ngeri-ngeri sedap. Dan ini malah karena angket 360 derajat. Dan ini sampai disampaikan oleh Pak Irwasum juga berarti? Iya, ini kami sampaikan ke Pak Irwasum. Nah, ngobrol soal Pak Irwasum juga katanya kemarin Kompolnas juga sempat bertemu dengan Pak Irwasum ya Pak ya? Iya. Nah ini seperti apa untuk arahan yang disampaikan oleh Pak Irwasum kepada Kompolnas Pak? Pas kebetulan ke Pak Irwasum itu ya sosialisasi akhir. Sosialisasi akhir ini sudah masuk tahapan pendaftaran Kompolnas. Kami jelaskan ke Pak Irwasum pendaftaran ini sebagai simbolisasi membangun komitmen bahwa Satker, Mabes, Satwil itu siap dinilai. Siap dinilai sehingga dia mencantumkan surat kesediaannya bahwa kita siap dinilai secara objektif, jujur dan transparan. Nah, yang kedua kita menyampaikan permohonan Pak Irwasum sebagai anggota tim juri. Nah, kebetulan dari periode tahun lalu Irwasum itu sebagai wakil ketua tim juri. Sekaligus kami menyampaikan siapa saja tim jurinya untuk tahun ini. Yang pasti 9 orang, komposisinya unsur Kompolnas 3 orang. Ada unsur konsultan independen. Nah, untuk memastikan objektivitas penilaian kuantitatif kami gunakan konsultan Makles. Nah, itu 2 orang. Baru Pak Irwasum sebagai wakil ketua. Baru 3 orangnya dari unsur tokoh masyarakat. Nah, unsur tokoh masyarakat ini kelompok-kelompok yang kita kenal cukup kritis lah dengan Polri. Kita undang mereka, yuk
kita berikan penilaian kepada Satker, Satwil ini untuk Kompolnas SWOT siapa yang terbaik. Ada Bivitri Nasution, Bivitri Susanti, Bivitri Nasution, ahli hukum tata negara. Ada Ketua YLBHI Muhammad Isnur, ada redaktur Tempo Arif Zulkifli. Ini kita pandang tokoh-tokoh yang selama ini kita nilai kritis lah terhadap Polri. Kita ajak dia, yuk kita berikan penilaian ini Polri dalam ajang penganugerahan Kompolnas SWOT. Jadi nanti mereka lah yang akan berdebat memutuskan siapa yang terbaik, tentu berdasarkan hasil kunjungan ke lapangannya. Semoga abis ini yang dari mana-mana itu untuk menilai, aduh ini Kompolnas nama-namain pusing, semoga nggak gitu ya Pak ya. Karena ketat sekali pasti, karena berkaca dari 2024 tahun ini semakin ketat. Nah itu karena ada itu tadi. Nah itu makanya kebayang nggak sih jadi jurinya gitu. Nah Pak, kalau boleh tahu untuk dampak Kompolnas Award ini bagi masyarakat itu seperti apa Pak? Ya, dampaknya ya pertama karena tujuan Kompolnas itu kan mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Profesionalisme Polri itu selalu didambakan masyarakat. Sehingga melalui ajang penganugerahan Kompolnas SWOT ini semakin percaya masyarakat itu bahwa Polri profesional. Apa buktinya nih? Kompolnas memberikan penilaian bagaimana Polda, bagaimana Polres, bagaimana polsek-polsek yang begitu banyak. Yang kedua tentu ini kita katakan sebagai pelibatan masyarakat. Kita ajak masyarakat itu baik itu melalui representasi tim jurinya, ada unsur tokoh masyarakat dan kita libatkan juga masyarakat secara langsung untuk memberikan penilaian melalui angket bagaimana Polda, bagaimana Polres, bagaimana Polsek layak tidak diberikan Kompolnas SWOT yang salah satu indikator di dalamnya bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Pak, mungkin terakhir ya Pak ya pertanyaannya, pesan untuk Polri mungkin Pak. Ya, Kompolnas tentu paling utama kami terus memberikan kontribusi baik itu saran dan masukan dan penghargaan. Oleh karena itu kami mendorong Polri terus berprestasi. Tunjukkan bahwa Polri memang layak dicintai oleh masyarakat dan diandalkan dan paling utama lagi dipercaya oleh masyarakat. Amin. Kalau tadi terakhir sekarang yang terakhir banget Pak. Pesan untuk masyarakat Pak. Ya, pesan kepada masyarakat ya berilah penilaian yang objektif, tapi terus berharap bahwa Polri memang benar-benar dipercaya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas Republik Indonesia sudah berkenan hadir bersama dengan kami di podcast Polri Presisi. Mudah-mudahan ada kesempatan ya Pak untuk kita bisa berbincang kembali. Insyaallah. Amin. Dan pemirsa, berakhir sudah perbincangan kita bersama dengan Komisioner Kompolnas RI, Bapak Yusuf Warshim. Dan kita akan kembali lagi dengan next episode. Kita pamit ya, dan salam presisi. Pemenang Kompolnas Award tahun 2024